Esensial harga 300.000. Ori atau fake? Oke guys, jadi hari ini kita bakal bahas esensial fake. Jadi bukan hanya sepatu aja nih ya yang ada palsunya, tapi baju pun juga ada palsunya. Nah, salah satunya ini nih, brand esensial. Aku ini barusan beli, direkomendasiin sama temenku. Katanya ada jual esensial tapi harganya tuh murah. Jadi nanya dong yang mana. Dan dia nunjukin all shop ini nih. Dari tokonya sih dia ngeklaimnya seperti ini. Aku bacain ya. Brand new original with factory price. Jadi barang baru dengan harga pabrik. Nah, di deskripsian produknya pun dia tuh ada jelasin kalau produk ini tuh stock lot atau sisa produksi pabrik. Kenapa labelnya di-cut? Nah, itu dia ngeklaimnya sih karena ini barang sisa pabrik ya, barang cacat. Jadi tidak boleh dijualin kemana-mana, hanya boleh pemakaian pribadi aja. Dan harganya tuh didiskon gila-gilaan sampai 80%, 50%, 70% ke atas. Kalau dari tag claimnya sih nggak boleh dijual nih pakai pribadi, tapi sama mereka sih dijual. Ini jelas-jelas palsu sih. Dengan harga yang bahkan dia taruh perbandingan harga retail price-nya itu di 1,8 dan dia jual dengan harga 300.000 aja. Ini udah pasti nggak make sense sih. Dari tokonya pun juga promosinya gila-gilaan dan bahkan followersnya tuh sampai 100.000 lebih. Nah, ayo kita bahas lebih detail lagi perbedaan dari essential ori dan essential fake ini. Check it out. Pertama-tama yang kita bahas itu dari segi packagingnya dulu ya. Ini adalah packaging yang ori, ini adalah packaging yang fake. Nah, kalau mungkin sekilas mata kalian lihat nih, ini nggak ada perbedaannya sama sekali. Yang pertama-tama kita akan bahas adalah tag size yang ada di belakang essential ini. Nah, kalau kalian lihat ya, ini yang fake, ini yang ori. Kalau yang fake itu dari fontnya aja dia udah berbeda. Material taggingnya pun juga jelas-jelas beda. Cuman kalau misalkan dari essential ori itu dia cuma jelasin dari satu segi warnanya, sizing, dan barcode. Nah, kalau yang asli itu biasanya ada juga ditulis sama seasonnya. Yang ini kan keluaran season spring summer tuh, jadi tulisannya SSP. Nah, selain tag size ini ada juga tag label di atasnya. Ini kayak ada nomor-nomor seri ya, mirip-mirip nomor undian lah. Ini untuk yang ori ya. Untuk yang fake itu enggak, dia tuh cuma tulisannya satu aja. Jadi dia cuma tulis jenis warnanya, bahkan warnanya pun beda namanya, sama sizingnya aja medium. Kalau yang ori dia cuma tulisannya size huruf aja M. Kita akan bergeser sedikit ke sebelah kanan untuk membahas warning text-nya. Untuk yang bagian ori ini, warning text-nya itu bener-bener hampir nggak kelihatan. Jadi fontnya tuh satu warna dengan warna packagingnya. Sedangkan kalau yang fake, dia itu warning text-nya lebih hitam, lebih gelap. Jadi kelihatan nih, dari segi warnanya pun juga terlihat jelas. Kalau yang ori dia tuh warnanya lebih ke coklat. Kalau yang fake dia tuh warnanya lebih ke abu-abu. Tulisan esensialnya pun juga fontnya berbeda. Kalau yang ori dia tuh warna fontnya tuh menyatu dengan warna packagingnya. Sedangkan kalau yang fake ini warna fontnya tuh lebih bold, jadi lebih kelihatan. Jadi itu sekilas perbedaan packaging ori sama fake ya guys. Kita akan bahas lebih dalam lagi untuk material baju ori dan fake ini. Ini yang ori, ini yang fake-nya. Ini aku ambilnya memang warna yang berbeda ya, FYI. Tapi ini aku ambil dengan season yang sama, fall winter. Kita akan bahas dari segi printingnya dulu. Kalau yang fake ini warnanya tuh kayak gradasi seperti ini. Jadi ada satu part itu dia warnanya lebih muda, terus dia warnanya gelap. Ya intinya warna printingnya ini nggak konsisten sama sekali. Sedangkan untuk yang ori ini dia ya satu tone dengan warna bajunya. Printingnya juga nggak ada gradasi-gradasi. Pokoknya dia mulus-nus-nus. Dari segi bahan printingnya pun juga beda. Kalau yang fake ini dia printingnya ini tipis banget. Jadi kalau misalkan kalian tekuk-tekuk seperti ini tuh dia juga fleksibel gitu loh. Sedangkan yang ori ini dia tuh kaku. Ini sepertinya kayak di layer gitu loh. Bawahnya tuh sepertinya plastik terus ditempelin kayak bahan-bahan sweat seperti ini. Jadi dia tuh lebih tebal, lebih kaku, lebih kokoh.
Untuk tagnya, ini yang mereka klaim ya untuk yang fake itu. Mereka ini memotong tagnya supaya gak bisa diperjualbeliin lagi. Karena ini merupakan tanda kalau barang ini ya barang cacat sisa produksi. Yang sama sekali sebenarnya nggak ada klaim seperti itu dari Essential ya. Ini untuk yang orinya, kalau kalian lihat mungkin sekilas terlihat sama. Tapi kalau misalnya kalian lihat lebih dekat, segi fontnya pun berbeda. Bahkan jahitannya pun juga udah terlihat jelas. Nah kalau yang fake ini jahitannya udah pasti nggak rapi, bener-bener miring-miring kiri kanan. Sedangkan yang ori ini dia benar-benar rapi, pip. Dari segi fontnya pun juga sama, besar fontnya pun juga udah terlihat berbeda jelas. Kalau yang ori ini dia fontnya lebih gede, kalau yang fake dia fontnya lebih kecil dan jaraknya pun juga berbeda. Kalau untuk text sizing materialnya kurang lebih hampir sama, cuman beda di warna aja dan beda font. Kita balik lagi membahas tag yang ada di belakang bajunya. Sama seperti tag label di depan ini, fontnya pun juga sama ya. Ini mirip sih font depannya sama belakangnya. Cuman kalau dari segi kualitas pun juga berbeda. Ini yang mereka pakai plastiknya yang abal-abal ya. Dia benar-benar lentur. Sedangkan yang asli itu dia lebih kaku. Dari segi warna labelnya pun kalau yang asli itu dia lebih transparan. Nah ini juga mungkin mengikuti warna baju ya. Kebetulan aku ambil warnanya terang, jadi mungkin sekilas terlihat lebih transparan dibandingin yang fake ini. Oke, kita akan membahas dari segi tag Essential, tag cardnya ini. Kalau yang fake, warnanya tuh lebih terang dibandingin yang ori. Untuk fontnya kurang lebih hampir sama, tapi untuk tulisan Fear of God-nya itu yang berbeda. Kalau Essentialnya sih aku lihat nggak ada perbandingannya. Tapi kalau dari segi tulisan Fear of God-nya, font yang fake ini dia lebih kecil, lebih ramping. Kalau yang ori itu fontnya lebih tebel. Kalau mau bahas stitchingnya, sebenarnya kurang lebih hampir sama. Soalnya ada beberapa bagian yang memang dia tuh double stitching. Rapi sih rapi, cuma tetap sih kualitas nggak bisa bohong. Dari material kainnya pun juga udah beda, nggak bisa disamain. Jadi kalau misalkan kalian ada dengar Essential harga 500.000, 300.000, wah itu udah fix palsu sih. Itu dia pembahasan untuk materi dari bajunya. Next kita akan lihat on fit fake dan ori ini saat dipakai. Nanti aku ambilin sizing yang sama-sama M. Nanti kita bisa lihat perbedaan dari fitting size M fake dan size M ori. Check it out. Oke, itu tadi perbedaan on fit fake dan orinya ya guys. Kalau kalian lihat dari on fitnya udah terlihat jelas ya perbedaan ori sama fake-nya ini. Oke, kita akan membahas tips and trik supaya menghindari seller-seller yang menjual barang-barang fake itu. Oke, kita akan cek paling pertama itu dari harga produknya. Nah, kalau harga produknya itu udah gak masuk akal, itu udah menjadi tanda tanya besar sih buat kalian. Jangan karena harganya murah, kalian malah katanya barang ori kok, barang bekas pabrik kok, ini enggak. Itu gak ada istilah-istilah seperti itu. Kalaupun dia mengklaim factory outlet, factory reject dan lain-lainnya, kalian juga harus mencari tahu nih seluk-beluk factory outlet, factory reject itu seperti apa. Bukan serta-merta yang hanya iya harganya murah cuma 300.000 aja. Harga aslinya kan 1,8. Nah kalau dari 1,8 ke 300.000 itu sorry to say guys, itu sangat tidak masuk akal ya. Kalau mungkin nih dari 1,8 diskon kayak jadi tinggal 1,5, 1,4, oke lah, itu masih harga yang make sense menurut aku. Tapi kalau harganya sudah di bawah retail price, kalau aku mending gak usah dibeli, daripada nanti kalian kecewa dengan hasil produk atau barang yang kalian terima nanti. Nah, selain dari harga itu, kalian juga mesti cek dari ulasan mereka. Kalau misal nih kalian belanjanya di Tokopedia atau di Shopee, kalian harus cek nih bintangnya mereka. Kalau misalkan banyak bintang, satunya itu harus menjadi tanda tanya besar. Soalnya mereka itu sering banget tuh ngomongnya sih ini ori. Nah ternyata kan barangnya palsu ya. Itu penting mengecek ulasan. Berikutnya, soal klaim-klaim yang mereka bilang factory outlet, factory reject, orang dalam pabrik, grade ori. Nah itu tuh nggak ada istilah-istilah seperti itu ya guys, sorry aja nih. Factory outlet sendiri pun itu sebenarnya dari brand yang sama, pabrik yang sama, mereka itu kasih harga sale. Itu pun bukan berarti dengan
harga yang jauh lebih murah dari yang ada di tokonya mereka sendiri. Nah, factory outlet sendiri itu kan sebenarnya dari manufaktur yang sama. Cuman mungkin karena udah last season atau udah nggak laku barangnya, mereka turunin harganya. Tapi dengan catatan diskonnya pun yang masuk akal, 20%, 30%, seperti itu guys. Jadi kalian jangan mau dibodoh-bodohi dengan iming-imingan ori Vietnam, grade ori reject, orang dalam pabrik. Tolong jangan dipercaya. Mending kalian beli yang lebih mahal sedikit dibandingin kalian beli murah tapi ternyata kualitasnya itu nggak sesuai, nggak worth it gitu loh. Nah, selain pembahasan dari segi ori reject ini, kita juga jangan lupa mencari informasi lebih dalam tentang sebuah brand itu. Soalnya kalau untuk yang fit ini mereka bahkan sampai nambahin sizingnya. Yang menurut aku itu nggak make sense. Pabriknya sendiri pun udah ngeset sizingnya itu dari size berapa sama size berapa, sama mereka yang nggak ada dijadiin ada. Contohnya nih kayak Essential ya, size paling kecilnya tuh XXS dan size paling gedenya tuh XXL. Aku lihat di toko ini itu dia tuh tulis sizing paling kecilnya tuh triple XS, XXXS, dan yang paling gedenya tuh triple XL. Kan gak masuk akal ya, karena ini emang kan cuttingan size-nya kan oversize. Kalau kamu bikin size-nya yang lebih kecil kan jadinya fittingnya aneh dong. Itu juga kalau orang lihat bakal kayak, emang Essential ada nih size kayak gini, kok sizingnya beda ya sama yang aku beli. Itu dia guys, kalian harus bisa membedakan, mencari tahu seluk-beluk sebuah brand sebelum kalian termakan dengan tipuan muslihat harga murah. Be a smart buyer, kalian jangan tertipu. Oke? Segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen juga di YouTube kita. And remember to always authentic.